Teori kriminologi. Topik ke-31 dari 75 topik. Reaksi formal dan reaksi informal. Bagian ketiga. Adanya perkembangan-perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu-ilmu tentang human behavior dan ilmu-ilmu sosial mengakibatkan tergesernya kedudukan paham rehabilitasi sebagai tujuan pemenjaraan dan digantikan oleh paham yang dewasa ini dikenal dengan nama reintegrasi sosial. Tujuan dari pemidanaan menurut pola reintegrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hukum antara terpidana dengan masyarakatnya. Pemulihan kesatuan hubungan hukum ini mengandung unsur perdamaian yang dapat terus berlangsung, bukan merupakan perdamaian yang bersifat sementara saja. Reintegrasi mempunyai tujuan perdamaian, yang diusahakan melalui proses interaksi antara pelanggar hukum yang bersangkutan dan masyarakat. Suatu perdamaian dapat terjadi pada waktu suatu titik dalam berlangsungnya proses interaksi, dan sebaliknya adalah sulit untuk mencapai perdamaian apabila titik perdamaian telah dilampaui. Sehubungan dengan itu, reintegrasi menginginkan kecepatan tertentu dalam proses pengintegrasian, dengan demikian proses interaksi antara pelanggar hukum dan masyarakat dapat dilaksanakan sebelum melewati titik perdamaian itu. Pembinaan dari pelanggar hukum ini telah mengalami perkembangan, di mana pada mulanya memfokuskan diri pada pelanggar hukum yang bersangkutan dan kemudian berkembang menjadi berpartisipasi dengan masyarakat atau memfokuskan diri pada hubungan pelanggar hukum dengan masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan perkembangan dari kriminologi. Dahulu kejahatan dianggap sebagai private trouble, contohnya antara lain yang ditunjukkan oleh teori Lombroso yang mengatakan bahwa kejahatan adalah pemunculan kembali sifat jahat dari nenek moyang pelaku yang bersangkutan, teori atavisme biologis. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Ferry dan Garofalo, ditambah dengan faktor ekonomi dan sosial juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Perkembangan pemikiran kriminologi tersebut diduga keras juga ikut mewarnai iklim perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Sistem pemasyarakatan sebagai pola perlakuan terhadap terpidana penjara di Indonesia dikenal sejak tahun 1964. Tujuan yang hendak dicapai oleh sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi, yakni mengembalikan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara terpidana dengan masyarakat luas. Terpidana sebagai manusia yang harus dijatuhi hukuman oleh pengadilan, dalam gerak kehidupannya tidak boleh dipisahkan dari masyarakat luas. Dengan reintegrasi sosial dimaksudkan untuk menghilangkan atau memperkecil peranan diri terpidana secara institusionalisasi dalam lembaga, melalui berbagai cara pembinaan terpidana di luar lembaga sebanyak mungkin, misalnya pelepasan bersyarat, kesempatan bekerja di luar lembaga, kesempatan rekreasi. Penciptaan hubungan terpidana dengan lingkungan sosialnya pada sistem pemasyarakatan, seperti adanya usaha kerjasama antara petugas terpidana dan masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi keterasingan terpidana dengan masyarakat. Selain itu, sosialisasi dengan lingkungan sosial juga dimaksudkan untuk maksud lain, di antaranya adalah perluasan jaringan maupun peningkatan keterampilan serta pengetahuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat, dengan harapan mereka tidak mengulangi kejahatan yang mereka lakukan, karena faktor ekonomi. Sebagai contoh adalah kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan penggiat usaha kecil menengah, UKM, setempat, guna memasarkan produk-produk kerajinan dari para narapidana tersebut. Apabila peradaban manusia ingin mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, maka dituntut juga adanya perubahan lain, yakni perubahan struktur peranan dari petugas. Peningkatan kerjasama antara pekerja sosial, petugas bagian jaga, dan petugas lain dalam bidang konsultasi haruslah direalisasikan, dalam arti bahwa di antara para petugas tidak terdapat peluang untuk menguasai atau memasuki wawasan bagian lain yang menjadi tanggung jawab satu pihak, hal mana sering terjadi pada sistem kepenjaraan. Hukuman sebagai pencegahan umum bagi mereka yang belum melakukan tindak pidana, general deterrence. Sebuah lembaga pemasyarakatan modern, dalam pelaksanaan tugas, saling bahu-membahu dengan disiplin-disiplin lainnya. Peranan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut adalah pada penentuan klasifikasi ideal terpidana yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan mereka. Di samping adanya perubahan struktur peranan dari para petugas, juga dituntut adanya perubahan akan sarana fisik lembaga yang sesuai dengan bangunan yang biasa terdapat di tengah-tengah masyarakat, atau community-based building, yang tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan terciptanya in mate privacy di mana pada gilirannya hak-hak asasi dihargai, walaupun di dalam lembaga, seperti dimungkinkannya hubungan dengan anggota keluarga. Sekalipun sistem pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan bagi terpidana, namun dalam kenyataannya atau pelaksanaannya masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Sistem pemasyarakatan sekarang ini baru sampai pada pemberian nama saja, atau pada taraf konsepsi belaka. Dari sisi petugas,
Penghayatan konsep pemasyarakatan pada diri para petugas boleh jadi masih kurang baik dan ada yang memberi arti pada pemasyarakatan identik dengan pemberian-pemberian kelonggaran-kelonggaran bagi terpidana, namun bukanlah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga pemasyarakatan. Melihat pada kendala-kendala dalam hal pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan tersebut, maka kita senantiasa harus kembali pada pengertian dasar bahwa pembinaan narapidana haruslah diarahkan kepada tercapainya kesejahteraan sosial bagi mereka, melalui upaya pembinaan berikut ini. 1. Mengusahakan agar selama menjalani masa pemidanaan, narapidana tetap tumbuh jasmaninya serta rohaninya secara wajar sebagaimana pertumbuhan di luar lembaga pemasyarakatan. 2. Guna pertumbuhan jasmani serta rohani yang wajar tersebut, diperlukan adanya pembinaan dan pemeliharaan yang baik seperti makanan minuman, istirahat, belajar, olahraga, rekreasi, serta kegiatan lainnya. 3. Mengusahakan agar narapidana bersangkutan tetap mendapatkan kepercayaan dari anggota masyarakat sekitarnya. 4. Kepercayaan itu akan diperoleh bila narapidana tersebut dapat menyesuaikan dirinya untuk hidup dengan anggota masyarakat lainnya, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. 5. Mengusahakan agar narapidana dapat menyukai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, karena ini akan merupakan senjata untuk kehidupannya. 6. Mengusahakan agar narapidana dapat memperoleh pengetahuan termasuk keahlian dan keterampilan selama dibina di dalam pemasyarakatan. Pengetahuan, keahlian serta keterampilan ini akan sangat bermanfaat untuk bekal hidupnya setelah kembali ke dalam masyarakat bebas. Kegiatan rekreasi yang dimaksudkan di sini adalah mencakup olahraga yang dilakukan antar narapidana maupun bertanding olahraga dengan masyarakat luar, dapat berupa catur, bulu tangkis, sepak bola, bola voli dan sebagainya. Di samping olahraga juga diselenggarakan latihan kesenian seperti seni lukis, seni tari, seni drama dan musik. Terhadap narapidana, di samping dilakukan pembinaan jasmani maupun rohaninya seperti tersebut di atas, maka terhadap kesehatannya pun dilakukan perawatan oleh tenaga dokter serta perawat. Bagi yang menderita sakit diberikan pengobatan dan perawatan di rumah sakit lembaga pemasyarakatan dan dapat juga pada rumah sakit di luar lembaga pemasyarakatan. Pada umumnya narapidana mendapatkan pakaian yang sama dengan warna biru tua, mendapatkan perlengkapan tidur berupa bantal, selimut dan tikar. Pakaian bawaannya dapat dipergunakan di dalam kamar istirahatnya. Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tanggal 13 Maret tahun 1969, maka pemberian makanan kepada narapidana harus memenuhi syarat minuman bagi keperluan hidup per hari, kebutuhan fisik minimum rata-rata 2.250 kalori sehari. Sedangkan penetapan pembelian bahan makanan narapidana harus berpedoman pada surat edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 1 Juli tahun 1981 yaitu sebesar Rp480 per hari termasuk beras sebanyak 450 gram per hari. Akan tetapi keseluruhan pembinaan tersebut harus dijalankan dengan mengingat faktor-faktor kriminogen di lingkungan terpidana penjara. Mereka yang menjadi sasaran bekerjanya unsur-unsur sistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan, sebagian besar adalah yang berasal dari status sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan yang rendah, sehingga pembinaan perlu disesuaikan dengan faktor-faktor sosio-struktural tersebut. Sementara itu, tekanan-tekanan sosio-struktural sebagai faktor kriminogen ditambah dengan faktor-faktor situasional yang mencetuskan kejahatan telah mengkondisikan pembunuhan, penganiayaan dan kejahatan atau kekerasan lain. Oleh karena itu, pola pembinaan nampaknya memerlukan pula jenis-jenis pembinaan yang tidak menimbulkan degradasi harkat martabat mereka, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dapat lebih meningkat. Harapan-harapan sebagian besar dari narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, yang lebih menginginkan untuk bekerja atau bersekolah kembali, harus dipertimbangkan sehingga masukan bagi para pembina untuk memprogramkan jenis-jenis pembinaan, yang memungkinkan para narapidana tersebut mengembangkan potensinya, baik dalam bentuk latihan-latihan kerja maupun peningkatan pengetahuan. Dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan pada pembinaan terpidana penjara, maka diharapkan tujuan penghukuman dan pemasyarakatan ke arah reintegrasi sosial terpidana dapat tercapai. Itulah materi ke-31 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.
Sampai jumpa.